Ya baik, kalau secara regulasi kan tentunya kita tahu ya semua hal itu sudah diatur. Cuma memang yang paling repot itu bahwa harga dan nilai ini adalah dua hal yang berbeda ya Pak ya. Artinya masyarakat kita juga pada saat ini ketika euforia punya suatu sisi optimis dalam melihat sebuah kondisi pasar, harga-harga saham itu bisa mengalami kenaikan akibat suatu keinginan bersama untuk membeli secara bersama-sama seperti itu. Saya minta definisi dulu deh. Apa sih goreng-gorengan? Saya menganggap tidak ada itu saham gorengan. Saya selalu benar, apa sih gorengan itu? Kasih saya definisinya. Apakah kalau saya beli saham, lalu saya jual, saya beli, saya jual, itu salah. Buat saya tidak ada itu definisi gorengan. Itu dulu. Jadi saya agak beda tuh. Adani itu interesting. Siapa tuh Adani? Oke, Adani ini emang interesting juga deh. Ini orang bayangin 98 diculik. 2018 waktu hotel diserbu di Mumbai ikut di bawah tanah. Itu. Ini interesting nih. Tiba-tiba naik menjadi orang terkaya di dunia nomor 2 sesudah Jeff Bezos itu dengan 150 miliar dolar. Tiba-tiba turun. Katanya, ini kan semua susahnya nih. Saya mencoba cari laporan Hindenburg. Siapa tuh Hindenburg? Hindenburg itu riset investigator. Saya nggak tahu lah dapat uangnya dari mana riset investigator ini. Tapi prinsip buat saya, dianggap dia overpriced, dianggap fundamentalis. Jadi turun di pihak lain dianggap dia ada fraud. Tapi yang bisa mengatakan fraud itu tidak bisa riset company. Yang bisa adalah otoritas finansial, OJK-nya sana. Sampai sekarang belum ada resminya. Tapi ini bahaya di pasar modal. Pasar modal itu 2E plus minus P. Ekonomi kayak gimana, emiten gimana, persepsi. Nah, anggap saham harga mahal atau murah, ya relatif. Jadi saya menganggap Adani ini belum ada kejelasan. Tapi buat saya selalu menganggap nggak ada tuh saham goreng. Apa sih gorengan? Iya, baik. Di dalam dunia investasi dan keuangan ini banyak sekali istilah-istilah yang kadang-kadang seolah-olah kita ini sama-sama tahu maksud dan istilah itu apa. Let's say kita bicara mengenai statement ya, ada kata-kata yang namanya saham blue chip gitu ya. Sebenarnya kalau kita bikin kuis kepada 100 orang gitu, coba tolong sebutkan dong 25 saham blue chip yang dimaksud yang ada di Bursa Efek Indonesia. Itu jawabannya beda semua tuh. Dan kalau kita cari di dalam, ya misalnya kita pergi ke search lah ke dalam googling gitu, itu kita tidak mendapatkan suatu definisi yang tepat. Akhirnya kita ini sebenarnya seolah-olah saling memahami, saling mengetahui, tapi kita menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya tidak ada suatu kesetaraan. Sama kalau kita bicara ya, kalau kita sekolah gitu ya, ada namanya satuan internasional ya. Kita bicara berapa meter gitu, beres. Tapi kalau kita bicara, tolong hitungin dong 5 jengkal. Jengkal siapa dulu? Nah ini nanti jadi masalah. Nah di dalam keuangan selalu seperti itu. Ketika kita berbicara mengenai gorengan gitu ya, ya definisi goreng tuh bagaimana ya? Apakah tadi yang Pak Tito kemukakan, atau memang ternyata terjadi suatu hal yang misalnya suatu hal yang tidak efisien terhadap market. Tapi kan ketika terjadi suatu hal seperti itu kan sebenarnya sudah ada aturannya juga. Jadi memang istilah ini juga kalau sampai mau dibikin papannya, kok bisa? Nih kita tunggu-tunggu juga. Justru papan yang kayak apa yang nanti dibentuk? Sama juga menjelek-jelekin emiten kita sendiri. Gimana menilainya? Buat saya kasus Adani perlu ditenggarai betul Pak Jokowi mengenai pengawasan. Tapi nggak gampang. Bayangin Adani itu punya akun di luar negeri. Ada cerita misal, dia mengkapitalisasi, menjaminkan asetnya untuk beli saham dia yang lain. It's a game. Tapi gorengan hal berbeda. Ini nggak bisa jadi satu. Buat saya saham gorengan itu nggak ada. Saham gorengan itu istilah pasar. Dan untuk itu otoritas nggak usah ikut campur soal gorengan. Karena nggak ada itu kok. Definisinya nggak ada kok. Tapi betul
kasus Adani ini mesti ditenggarai. Bayangkan bisa turun 100 miliar dolar, 1.800 triliun. Itu hampir 5 kali APBN kita. Ya baik, secara regulasi kan tentunya kita tahu ya semua hal itu sudah diatur. Cuma memang yang paling repot itu bahwa harga dan nilai ini adalah dua hal yang berbeda ya Pak ya. Artinya masyarakat kita juga pada saat ini ketika euforia punya suatu sisi optimis dalam melihat sebuah kondisi pasar, harga-harga saham itu bisa mengalami kenaikan akibat suatu keinginan bersama untuk membeli secara bersama-sama seperti itu. Nah, yang memang menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting yang menurut saya adalah warning ya di sini. Sebenarnya kalau kita berangkat dari hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022, ini ada hal yang sangat berbahaya karena ternyata literasinya itu mengalami penurunan, inklusinya mengalami kenaikan di pasar modal. Literasi turun dari 4,92 turun ke 4,11, tapi untuk inklusi dari 1,55 naik ke 5,19. Artinya akan ada banyak orang yang punya investasi di pasar modal tanpa paham apa yang dia miliki. Ini lebih bahaya sebenarnya apa yang kamu jadikan landasan untuk bisa berinvestasi. Nah, hal ini yang bisa menjadi rawan untuk mungkin menjadi salah beli, salah berinvestasi, lalu melakukan suatu tindakan yang salah. Itu yang jauh lebih bahaya menurut saya. Pengawasan perlu. Tapi semua kasus di pasar modal sebaiknya dibedah dengan pisau undang-undang pasar modal. Itu dulu. Jika kasus pasar modal dibedah dengan pisau tipikor atau KUHP, memang menjadi berbeda case-nya. Saya balik sedikit ke kasus Adani. Oke. Adani ini belum dibilang bersalah. Adani ini belum disuspend. Oke, ini dulu yang penting. Saya kalau melihat lebih besar, ada yang menarik buat saya. Mungkin saya mengada-ngada, lu boleh anggap ini konspirasi teori. Saya ingat ada yang namanya Peregrine. Peregrine itu dulu bisa menjadi saingan Goldman Sachs, bisa menjadi saingan Morgan Stanley. Tiba-tiba dibunuh dengan gampang saja. Adani ini menjadi nomor 2 terbesar di dunia. Mendadak. Nomor 2 terbesar India. Saya sih mentenggarai ada apa juga ini. Apakah ada hal nggak bisa nih orang masih maju? Saya sih pengen juga mengangkat itu. Tapi balik ke skala mikronya sedikit di bawah pasar modal, sebenarnya pengawasan OJK dan bursa sudah baik. Informasinya sudah baik. Tapi memang ada beberapa hal. Misalnya, di dunia sudah dibilang, jika di Indonesia jika ada hal yang bisa mempengaruhi harga saham, maka 2 kali 24 jam. Benar nggak, Mas Ryan? Harus diumumkan. Di dunia udah seketika. Misalnya hal demikian. Mungkin beberapa hal mengenai peraturan kita mulai ikut tuh ke dunia. Oke, itu contohnya. Tapi khusus mengenai goreng-gorengan, saya tidak percaya bursa akan bikin peraturan yang menganakmaskan atau anaktirikan dan menuduh tanda kutip perusahaan diperdagangkan dengan tidak benar. Saya tidak percaya. Itu menurut saya itu hoak lah, usahakan bikin itu. Oke. Iya, baik. Ya, yang pertama ya, kalau menurut saya apapun kebijakan yang diambil pasti akan ada blind spotnya. Artinya ketika kita bicara mengenai auto reject gitu ya, lalu ada pembatasan saham yang paling bawah adalah RP50 gitu ya. Sebenarnya orang jadi punya orang-orang pemula justru malah bilang kalau gitu saya beli aja harga RP50, orang harga sudah paling bawah. Jadi salah paham juga gitu loh. Jadi mau apapun kebijakan yang diambil pasti akan ada blind spotnya gitu loh, mau yang paling canggih sekalipun. Nah, memang pada akhirnya kalau menurut saya dengan kecepatan informasi yang hari ini ada, masyarakat itu sekarang terbalik ya, bukan kekurangan informasi. Informasi mana yang bisa dipercaya gitu loh. Ini menjadi perkara yang berbeda daripada saya belajar 19 tahun yang lalu. Kalau dulu itu mahalnya luar biasa, mau ngapa-ngapain bingung. Hari ini begitu gampangnya orang itu bisa membuat sebuah informasi yang keliru tapi dipercaya oleh banyak orang karena dia masanya besar. Dan itu bisa menggiring harga loh.
Dan itu walaupun tidak ngomong beli dan jual, itu bisa mengarah kepada satu tempat. Nah, hal seperti itu mungkin harus lebih banyak diatur. Bagaimana orang-orang yang memang punya kemampuan untuk bisa memberikan influence yang baik kepada masyarakat itu ya perlu bisa dirangkul dengan ya tingkat kembali lagi ya pendidikan gitu ya. Ini sih saya jujur saja melihat data tahun 2022 ini, saya sebagai seorang edukator ya, saya ngerasa malah takut gitu loh. Artinya dengan inklusi yang tinggi tapi literasi yang lebih rendah, bukan ikut naik loh. Kalau naik dikit masih senang. Rendah itu berarti, waduh, berarti hilang ya. Berarti kalau gitu kita bisa melakukan sesuatu dengan dasar apa? Berarti kalau orang melakukan sesuatu tanpa dasar yang kuat dan ketika dia menebak, when you are guessing, you are gambling loh. Artinya jadi ke sana gitu. Nah, itu investor kita perlu lebih banyak diingatkan untuk hal-hal seperti itu.